Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, ketemu lagi di Gaya Maja Channel. Seperti biasa kita akan membahas seputar program Microsoft Word. Tapi sebelum itu, bagi kawan-kawan yang baru bergabung di Gaya Maja Channel, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Oke kawan-kawan sekalian, kali ini kita sudah berada di lembar kerja Word. Untuk kesempatan kali ini saya akan berikan tips ringan saja bagaimana kemudian kita memindahkan kursor. Jadi kursor ini yang kelip-kelip ini kawan sekalian, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk kemudian memindahkan kursor ini. Kenapa kursor kita pindahkan? Kita pindahkan sesuai dengan kebutuhan kita, baik untuk menambahkan, menyisipkan tulisan, gambar, atau ketika kita akan ngeblok. Misal kita akan taruh kursor di sini, nah kita akan ngeblok dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah kita menggunakan mouse gitu ya, menggunakan mouse atau mousepad kalau ada di laptop gitu ya, kita menggunakan mouse. Jadi kita tinggal geser saja. Ini kalian sekalian melihat di tampilan layar pas ini ada yang bergeser. Nah, tinggal kita klik saja, kita menginginkan kursor itu kita tempatkan di mana. Misalkan di sini, kita klik saja di sini, klik. Atau di sini, klik. Atau di mana sesuai dengan keinginan kita. Itu cara yang pertama. Jadi kita menggunakan mouse atau mousepad ya, kalau di laptop. Kemudian yang kedua, kita menggunakan keyboard. Nah, di keyboard ini ada beberapa cara untuk memindahkan kursor. Yang pertama adalah dengan menggunakan anak panah yang ada di keyboard. Jadi ada atas, bawah, kanan, kiri. Ini otomatis akan bergeser. Kalau kita pencet yang bawah, dia akan bergeser ke bawah. Kita pencet yang atas, dia akan bergeser ke atas. Satu baris gitu ya. Nah, gitu, ke bawah, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Kalau yang ke kanan juga otomatis kursornya akan berpindah ke kanan. Satu huruf ya kan sekalian. Satu huruf. Nah, ke kiri juga sama. Kita pencet ke kiri, dia akan bergeser satu huruf. Nah, itu yang kedua. Tapi tentu kelamaan, walaupun bisa kita tekan, kemudian kita tahan, seret, dia juga akan jalan gitu ya. Tapi tentu akan kelamaan. Kemudian yang selanjutnya kita bisa menggunakan tombol home, page up, page down, dan end. Itu ya. 4 tombol ini. Letaknya mungkin di beberapa laptop berbeda, tetapi tulisannya pasti sama. Home, page up, page down, dan end. Nah, karena ini ada di depan, kita coba pakai end dulu ya. Nah, ketika kita pencet end, maka otomatis kursor akan langsung berpindah ke belakang. Ini ya kawan sekalian, ke belakang. Jadi kalau kita ingin naruh kursornya di belakang, cukup pencet N. Untuk pindah ke depan, kita pencet home. Nah, otomatis ya kawan sekalian, pencet home, otomatis kursornya pindah ke depan. Kita juga bisa menggunakan page down untuk menekan kursor ke bawah. Nah, ganti paragraf, page down. Ganti paragraf ke bawah. Nah, kalau sudah di bawah mau kita atasin, kita pencet page up. Nah, bisa. Oke, itu cara yang lain lagi ya. Kemudian cara yang lain lagi gimana? Kita menggunakan kombinasi kontrol dan anak panah. Jadi kita tekan kontrol, kemudian kita menggunakan anak panah, atas, bawah, kanan, kiri. Yang kanan kita tekan, nah, kontrol dan anak panah, akhirnya apa? Ya, jadi dia akan berpindah per kata. Kalau tanpa kontrol, dia berpindahnya per huruf. Kalau dengan kontrol dikombinasikan, maka pindahnya per kata. Ini ya sekalian. Kemudian ke bawah, dia akan per paragraf. Kalau tanpa kontrol, hanya anak panah, dia hanya berpindah satu baris. Tapi kalau dengan kontrol, dia akan berpindah satu paragraf. Ke atas juga sama, dia akan berpindah ke paragraf sebelumnya. Itu. Jadi
Ini beberapa cara untuk memindahkan kursor. Ini tentu simple tapi penting ya kawan-kawan sekalian. Untuk apa? Untuk memudahkan dan mempercepat kita ketika kita membuat sebuah naskah. Nah, bagi yang lebih suka menggunakan mouse atau mousepad, teman-teman bisa menggunakannya. Tapi kalau yang lebih suka menggunakan keyboard, itu tadi beberapa cara, pakai home, page up, page down, end, dan juga anak panah maupun kombinasi anak panah dan kontrol sesuai dengan kebutuhan. Keuntungannya kalau kita menggunakan keyboard, jadi kita tidak perlu memindahkan tangan kita. Misalnya di sini, jadi kita cukup menambahkan. Nah, langsung mengetik. Nah, langsung mengetik lagi. Jadi tangan kita tidak perlu berpindah dari keyboard sehingga harapannya lebih efektif. Ya, saya kira itu kan kawan sekalian tips ringan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.